Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Taca PNS dan Navigator Guru. Ya Allah teman-teman, sudah lama banget ya kita akan bahas lagi tentang soal-soal pretest yang teman-teman yang 45 kemarin sempat terhenti beberapa minggu karena saya fokus di bimbingan kelas pretest batch 1 teman-teman semua, dan luar biasa banyak banget. Alhamdulillah masuk semua dan teman-teman semua di drill soal, kuis, kemudian ada Zoom juga, dan luar biasa sangat menguras energi karena semangat-semangat semua. Nanti teman-teman ikuti aja kalau sudah batch 2-nya dibuka ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita langsung ke soal nomor 1 nih. Di sini teman-teman ada soal langsung, kita ke soalnya saja. Pernyataan yang benar mengenai kalender Masehi. Nah, teman-teman, di sini biasanya soal-soal yang seperti ini tuh sering banget keluar nih, teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah kalender Masehi dan kalender Hijriah. Nah, dua sistem kalender ini sering banget ditanyakan dan sering banget salah karena adanya perbedaan yang mendasar yang kita nggak pernah tahu triknya bagaimana caranya. Nah, untuk teman-teman yang batch 1 sudah pernah saya ajarkan bagaimana cara menangani soal-soal yang ada urutan seperti ini dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang saya coba bocorkan untuk teman-teman semua supaya teman-teman bisa menggunakan metode eliminasi ini secara dasarnya dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di dalam sebuah soal pasti ada trik jawabnya. Nah, trik jawabnya itu salah satunya dengan menggunakan sistem eliminasi nih, teman-teman. Di sini yang berkaitan dengan kalender Masehi, teman-teman. Mana ini kreditnya, pen tabletnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita harus tahu dulu salah satu saja dulu teman-teman ciri dari Masehi atau Hijriah. Teman-teman harus ingat kalau Masehi itu berkaitan dengan bumi. Kalau misalkan Hijriah itu berkaitan dengan bulan. Udah itu aja dulu teman-teman. Dua ini bisa teman-teman tanamkan di dalam pikiran dan dikunci supaya teman-teman kalau ada soal-soal seperti ini bisa langsung jawab. Nah, kita lihat teman-teman, yang berkaitan dengan Masehi adalah bumi. Kita cari yang bumi. Nah, bumi itu ada di kategori atau nomor 2 nih teman-teman. Kita cari saja langsung ABC atau opsinya yang ada angka 2-nya kita lingkari. Ininya lepas terus nih teman-teman main tabletnya. Oke. Yang B, kemudian yang D, kemudian yang E. Nah, kita lingkari yang keduanya, yang lainnya biarkan saja. Kemudian ciri yang kedua setelah bumi dan bulan, karena dia opsinya ada 3 teman-teman, jadi kita harus mendelete atau mengeliminasi yang lainnya. Sekarang yang BDE kita lihat teman-teman. Sedangkan yang Masehi dan Hijriah itu berbeda di dalam jumlah hari dalam kalendernya. Kalau misalkan Masehi itu adalah 365. Kalau misalkan dia non kabisat ya. Kemudian kalau Hijriah dia 354 seperti itu. Ini juga non kabisat. Nanti kalau misalkan kabisat tinggal tambahin 1 aja. Teman-teman tinggal kita lihat mana jumlah hari dalam Masehi 365 hari, berarti yang angka 3. Nah, udah. 2 dan 3 mana yang B? Ini yang akan jadi kunci jawabannya. Ini tidak usah, yang ini tidak usah. Seperti itu teman-teman. Oke, ini jawabannya gampang sekali kalau urutannya cuma ada 4. Nanti kalau urutannya ada 7 bagaimana teman-teman? Oke. Karena kan banyak banget kalau soal itu kan bisa menguras waktu, itu ada triknya teman-teman. Nah, triknya itu drill soal kemudian dengan kecepatan waktu tertentu, maka teman-teman harus bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, itu bisa digunakan dengan trik-trik cepat seperti itu teman-teman. Dan yang batch 1 kemarin sudah saya uji dengan menggunakan kuis setiap hari dengan 45 detik per satu soal. Alhamdulillah luar biasa. Bisa ditanya nanti untuk teman-teman yang masuk batch 1. Teman-teman, ini perbedaan yang mendasar. Jika teman-teman memerlukan silakan di screenshot aja teman-teman. Ini perbedaan kalender Masehi dan Hijriah tadi ini yang lebih banyaknya. Walaupun memang biasanya berkaitan hanya dengan revolusi bulan atau bumi atau jumlah hari biasanya yang paling mendasar seperti itu. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Pada proses inspirasi pernapasan perut, berikut hal yang benar adalah inspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, kemudian tulang dada terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil sehingga udara masuk. Nah, sekarang udara masuk itu keadaannya seperti apa teman-teman? Nah, ini juga ada triknya teman-teman. Kalau misalkan pernapasan perut
cirinya apa. Kemudian pernapasan dada, cirinya bagaimana. Nah, kita lihat ya teman-teman opsinya ya. Apakah A, terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar, atau B, rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibandingkan udara di luar. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Atau D, diafragma mengalami relaksasi sehingga menggendur. Atau E, diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Pasti bingung ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman lihat dulu ciri dari pernapasan perut dan pernapasan dada nih teman-teman. Pernapasan perut kata kuncinya itu adalah diafragma. Cari aja yang berkaitan dengan diafragma. Kemudian inspirasi dan ekspirasi ada lagi teman-teman. Kalau ini kan termasuk dalam pernapasan perut yang inspirasi. Nah, inspirasi itu apa? Ekspirasi itu apa? Kalau kata kuncinya teman-teman, kalau misalkan inspirasi berarti kontraksi mendatar atau menurun. Ini aja lihatnya teman-teman. Kalau ekspirasi relaksasi naik atau melengkung. Ekspirasi itu relaksasi. Kalau misalkan inspirasi itu kontraksi seperti itu ya. Kemudian inspirasi udara masuk, ekspresi udara keluar. Nah, ini sama aja teman-teman. Nih, saya berikan contoh lagi ya teman-teman ya. Pernapasan perut kata kuncinya adalah diafragma. Kalau misalkan inspirasi teman-teman mau perut maupun dada nanti cirinya adalah inspirasi itu berkontraksi dan udara masuk. Kemudian ekspirasi itu relaksasi dan udara keluar. Oke. Nah, diafragma seperti apa? Inspirasi itu berkontraksi kemudian mendatar. Mendatar itu menurun. Kalau ekspirasi relaksasi melengkung atau naik. Itu cirinya teman-teman. Oke. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang A, terjadi kontraksi karena dia inspirasi kan pada diafragma. Ciri dari pernapasan perut adalah diafragma. Sehingga diafragma menjadi datar karena inspirasi. Oke. Inspirasi itu kontraksi mendatar. Kalau pernapasan perut berarti diafragma. Seperti itu saja teman-teman. Kalau bingung silakan cari materinya seperti itu. Kemarin pun saya pernah ajari ini di part-part sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal cari saja teman-teman. Oke. Sekarang nomor 3. Oh, ini ada gambarnya. Silakan teman-teman barangkali ingin melihat ini proses inspirasi dan ekspirasinya. Kemudian teman-teman kita lanjut di soal nomor 3. Langsung saja teman-teman di sini langsung kepada pernyataan atau pertanyaannya. Penilaian kinerja yang terbaik atau yang sesuai dengan penilaian di atasnya apa nih teman-teman. Jadi kita akan fokus di penilaian kinerjanya ya. Pada penilaian kinerja Pak Sidik diminta untuk mendemonstrasikan. Dari sini aja kita nggak usah lama-lama untuk mencari jawaban ya teman-teman. Karena kita udah paling paham. Karena kalau penilaian kinerja dengan demonstrasi itu kan hanya menggunakan observasi saja teman-teman. Nah, kita bahas nih teman-teman. Kalau skala penilaian atau rating scale itu adalah biasanya gini teman-teman. Misalkan di sini ada pernyataannya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, kalau 1 itu dia menunjukkan apa, kalau 2 itu menunjukkan apa, kalau 3 itu menunjukkan apa, kalau 4 itu menunjukkan apa. Semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi juga yang bisa dia lakukan di sini pernyataannya, oke. Nah, kemudian observasi itu kan melihat atau memperhatikan hasil yang sedang diproses, mengamati proses yang sedang dilakukan. Itu kan mendemonstrasikan berarti kan proses yang telah dilakukan nih teman-teman. Nah, kemudian kalau lembar jurnal ini berkaitan dengan sikap bukan penilaian kinerja. Kalau kinerja kan kinestetik kan teman-teman ya. Psikomotorik, kinestetik. Psikomotorik. Nah, penilaian diri sendiri ini pun bukan tes tertulis ini kognitif, teman-teman. Kan kita tuh ada 3 ranah kan, kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti itu. Nah, ini penjelasannya nih teman-teman. Observasi adalah perhatikan atau melihat, memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Jadi yang paling tepat adalah teman-teman di observasi seperti itu. Oke. Kita lanjut di soal nomor 4 nih teman-teman. Di sini kita langsung saja teman-teman ke pertanyaannya. Alat evaluasi yang sesuai. Kita fokus di alat evaluasi yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Lihat lagi teman-teman di studi kasusnya. Guru kelas 2 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah tahu nih teman-teman.
mempraktekkan sikap dan perilaku sosial. Alat evaluasi ya pasti gampang banget kan, yang sesuai dengan sikap itu. Kognitif tadi sudah dikasih tahu teman-teman, tes tertulis, kemudian tes lisan ini udah pernah saya bahas di part sebelumnya teman-teman. Untuk teman-teman yang batch 1, lihat lagi ebook materi penunjang materi tentang penilaian pembelajaran. Ini lengkap banget. Ini ada semua, silakan diklik aja Google Drive-nya di grup belajar batch 1, di situ ada materi tentang penilaian. A. Portofolio hasil kegiatan. B. Wawancara dengan siswa tentang sikap dan perilaku. C. Tes skala sikap model Likert. D. Lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. E. Pengamatan perilaku. Nih yang mana teman-teman yang paling tepat? Jawabannya adalah yang D. Kenapa bisa yang D teman-teman? Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan, anekdot. Dalam pelaksanaan penilaian sikap nih teman-teman, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya perilaku kerjasama dalam diskusi kelompok dan kerapihan dalam praktikum, teman-teman, seperti itu. Selain itu, penilaian sikap dapat dilakukan tanpa perencanaan, misalnya perilaku yang muncul tidak terduga selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Hasil pengamatan perilaku tersebut dicatat dalam jurnal. Nih, teman-teman. Oke. Kemudian, penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler dan guru kelas. Jadi jelas sekali teman-teman ya, alat evaluasi untuk yang sikap dan perilaku ini adalah lembar jurnal hasil observasi sikap sosial, seperti itu. Sangat gampang banget. Nah, teman-teman yang ini, yang batch 1 ini udah saya upload nih teman-teman di Google Drive-nya. Silakan diklik saja di materi penunjang. Di sini ada panduan penilaian untuk sekolah dasar SD ini dari Kemendikbudnya langsung. Kita lanjut ke soal nomor 5. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Untuk belajar lebih aktif. Upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apa nih? Di sini ada masalahnya adalah pada materi pembelajaran mata pelajaran IPS dilaksanakan di sekolah nih teman-teman. Tapi ditekankannya kepada penguasaan bahan materinya saja sebanyak-banyaknya, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat nih. Terpusat satu arah serta tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar aktif. Di sini teman-teman, kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif ini adalah sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah di soal nomor 5. Berarti dia tidak aktif kan teman-teman. Berarti satu arah kan teman-teman, antara guru dan siswa saja. Nah, bagaimana kita membuat kelas tersebut bisa aktif dan tidak satu arah gitu teman-teman. A. Menggunakan metode belajar diskusi kelompok. B. Menerapkan pembelajaran tutorial teman sebaya. C. Menggunakan instrumen evaluasi metakognitif. D. Menggunakan media pembelajaran audio visual. E. Menerapkan pembelajaran pendekatan ilmiah. Nih teman-teman. Kalau misalkan di sini ini tidak berkaitan dengan instrumen evaluasi teman-teman. Kalau tidak berkaitan dengan instrumen evaluasi ini kita akan delete saja. Nah, yang pasti bukan C kan teman-teman. Di sini di antara metode atau media pembelajaran, ini pendekatan ilmiah dan lain sebagainya. Di sini karena tidak aktif teman-teman, ini suasananya bersifat kaku, maka teman-teman harus lihat juga teman-teman. Menggunakan media pembelajaran audiovisual ini tidak sejalur dengan soal nomor 5. Kenapa bisa tidak audiovisual? Karena di sini teman-teman tidak monoton atau misalkan jenuh dan lain sebagainya. Karena ini dia tidak aktif, berarti ada yang salah dari metode belajarnya. Nah, di sini teman-teman ada metode belajar dan pembelajaran pendekatan ilmiah. Jadi yang paling tepat adalah metode belajar diskusi kelompok. Kenapa bisa metode diskusi kelompok? Kenapa nggak menerapkan pembelajaran tutorial teman sebaya? Kalau teman sebaya ya ada satu dengan satu orang yang lainnya, jadi tidak keseluruhan kan. Kalau misalkan diskusi kelompok kan, misalkan satu kelompok itu terdapat 5 anggota. Jadi 5 anggota ini dia mengobrol maksudnya mengobrol itu berkaitan dengan pembelajarannya, berdiskusi lah ya teman-teman ya, bukan mengobrol.
berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompoknya untuk memecahkan masalah. Di sini untuk memecahkan masalah aja pendekatan ilmiah sudah ada, teman-teman. Kalau pendekatan ilmiah belum tentu dia menggunakan metode diskusi kan. Nah, kalau di dalam diskusi berarti ada ilmiahnya, ada tutorial teman sebayanya. Kemudian di sini pun ada antara interaksi satu dengan teman yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini pembahasannya, teman-teman. Metode yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, gagasan, dan pendapat. Proses belajarnya juga akan lebih aktif karena adanya diskusi antar anggota kelompok masing-masing. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang A nih, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, nanti kita akan lanjut lagi di part 6, teman-teman. Jangan lupa ikuti kelas pendampingan belajar sesi akademik PPG bersama kami di batch 2. Nanti akan kami umumkan di Instagram kami atau di akun Telegram grup kami yang besar nih, teman-teman. Nanti namanya Navigator Guru. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat dan bisa lulus semua PPG di 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.